Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tentang sampai di kisahnya Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah itu adalah seorang perempuan yang telah melakukan perzinahan kemudian mengaku pada Nabi, mengaku bahwa bahwasanya dia telah berzina dan pengen dirajam. Itu kemauannya sendiri, kemauannya si Ghamidiyah itu. Nama aslinya siapa nggak tahu ini, ya dikenal hadis Ghamidiyah. Hadisnya itu dikenal hadis Ghamidiyah. Nah, sebenarnya nama Ghamidiyah sendiri adalah perempuan yang berasal dari suku Ghamid atau kabilah Ghamid. Tapi tidak langsung dirajam oleh Nabi karena Nabi melihat perutnya itu sedang hamil. Dia sedang hamil, dia sedang mengandung, akhirnya ditangguhkan sampai melahirkan anaknya. Nah, setelah melahirkan, Ghamidiyah datang lagi. Saya siap dirajam, dirajam. Nah, setelah dirajam itu ternyata ya jenazahnya itu sama seperti jenazah-jenazah yang lain, disolati ya di kafani, jadi tidak dibedakan alias masih boleh kita menyolati orang-orang yang mendapat hukuman semacam itu. Sekarang wa'an Jabir bin Samurah. Wa'an Jabir dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata sapa Jabir, utia disowani, didatangi. Itu sudah ya kemarin ya. Nah, yang kedua yang berikutnya adalah Wa'an Jabir bin Samurah ini ceritanya orang yang bunuh diri. Nabi didatangi oleh keluarga dari orang yang bunuh diri untuk menyolatinya. Cuman Nabi nggak mau. Nah, ketidakmauan Nabi ini bukan berarti Nabi menolak untuk atau melarang untuk menyolati orang yang mati karena bunuh diri, bukan. Tetap Nabi menyuruh sahabat untuk menyolati orang tersebut, tapi Nabi sendiri nggak mau menyolati orang yang bunuh diri untuk menjerakan, untuk membuat orang lain jerak dan tidak berbuat semacam itu lagi. Jadi kalau orang mati bunuh diri tidak akan disolati oleh Nabi. Nah, kayak gitu. Jadi untuk menjerahkan orang lain supaya tidak berlaku semacam itu, yaitu bunuh diri. Makanya Nabi tidak mau menyolati orang yang bunuh diri. Tapi tetap Nabi memerintahkan, menyuruh sahabat untuk menyolatinya. Tetap. Jadi orang yang mati bunuh diri tetap wajib disolati, tetap wajib dikafani seperti orang biasa. Sekarang tentang orang yang lemah, orang yang tidak punya apa-apa, orang papa. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi qissatil mar'ati, ing dalam ceritanya seorang perempuan. Allati kanat yang ada sapa mar'ah iku takummu menyapu sapa mar'ah al masjidah ing masjid. Jadi perempuan ini tiap harinya nyapu di halaman masjid atau di masjid. Nah, fasa'ala lalu bertanya anha saking dari mar'ah sapa an-nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada suatu ketika Nabi ke masjid tidak mendapati perempuan tersebut. Akhirnya Nabi bertanya, "Kemana si ibu itu yang biasa nyapu itu?" Nah, faqalu lalu berkata sapa sahabat, lalu sahabat berkata menjelaskan bahwasanya si ibu itu namanya siapa ini tidak dijelaskan di sini. Matat, faqalu lalu berkata sapa sahabat, matat meninggal sapa si mar'ah. Oh, ibu yang biasa nyapu itu sudah meninggal, katanya. Kata sahabat. Faqalu lalu berkata sapa Kanjeng Nabi, lalu Nabi bertanya, afala kuntum ta'azantumuni? Kenapa kalian tidak mengabari saya? Kenapa kalian tidak memberitahu saya? Gitu.
Afala kuntum apa kenapa tidak ora ana sapa sira kabeh? Afala kuntum kenapa ora ana sapa sira kabeh iku azantumuni memberitahu sapa sira kabeh ingsun. Kenapa kalian tidak memberitahu ku tentang kematian si ibu itu? Nah, terus fakannahum saghru amroha. Fakannahum maka seolah-olah sahabat iku saghru meremehkan atau mengecilkan sapa sahabat amroha ing masalahnya imro'ah. Seakan-akan sahabat ini menyepelekan, siapa sih perempuan itu, orang cuman tukang sapu masjid saja kok sampai sebegitunya Rasulullah mempedulikannya. Nah, sampai seolah-olah ka'annahum, seolah-olah sahabat itu berpikiran demikian sehingga tidak dilaporkan kepada Nabi. Enggak perlulah hal-hal semacam ini dilaporkan itu. Masa hal sepele saja dilaporkan ke Nabi. Ada orang yang biasanya nyapu di masjid kok dilaporkan ke Nabi. Itu kan masalah sepele. Faqala lalu berkata sapa Kanjeng Nabi, lalu Nabi bersabda, "Dulluni ala qabriha." Dulluni tunjukkan sapa sira kabeh. Ingsun tunjukkanlah kalian padaku ala qabriha atas kuburannya mar'ah. Di mana kuburannya? Tunjukkan padaku. Nabi meminta ditunjukkan kuburan perempuan tersebut. Akhirnya fadalluhu lalu menunjukkan sapa sahabat ing Nabi. Lalu para sahabat menunjukkan menunjukkan kepada Nabi kuburan perempuan tersebut. Fashola lalu sholat sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase mar'ah. Lalu Nabi menyolati perempuan tersebut di atas kuburannya. Alias jadi kayak sholat jenazah gitu. Nah, tapi karena jenazahnya itu sudah dikuburkan, maka yang disolati adalah kuburannya. Jadi menyolati kuburan, bukan sholat kepada kuburan, bukan, menyolati mayit atau ahli kubur yang ada dalam kuburan. Muttafaqun alaih. Wa zada dan menambahkan sapa Muslimun Imam Muslim tsumma qala lalu berkata sapa Kanjeng Nabi, lalu Nabi berkata, inna hadzal qubur, sesungguhnya perkuburan berarti apa ya? Kuburan itu kan satu. Kalau banyak kuburannya itu apa? Pekuburan atau pemakaman. Inna hadzal qubur, bahwasanya pemakaman ini, areal pemakaman ini iku mamlu'atun, penuh zulmatan apane kegelapannya. Ini kuburan ini, area pemakaman ini itu diselimuti oleh kegelapan. Ala ahliha ing atase ahli kuburnya, maksudnya ahli kuburnya itu mengalami kegelapan. Terus ini semua area pekuburan itu yang ada kuburannya si mar'ah, si perempuan itu. Misalnya jeruk perut. Nah, si mar'ah dikubur di situ. Nabi mengatakan, ini pemakaman jeruk purut ini diselimuti ahli kuburnya, di kuburnya itu diselimuti kegelapan. Wa innallaha maka dan sesungguhnya Allah iku yunawwiruha menerangi sapa Allah ing kubur, ing hadzal kubur, dan Allah sungguh telah menerangi, memberikan cahaya kepada kuburan-kuburan yang ada di pemakaman ini, lahum maring ahliha bisolati kelawan solatku, kata Nabi, bisolati kelawan solatku alaihim yang atasnya ahli kubur. Dan sungguh Allah telah memberikan cahaya atau menerangi ahli kubur di dalam pemakaman ini melalui solatku kepada mereka. Karena Nabi kan menyolati salah seorang saja, padahal Nabi itu menyolatinya. Enggak tahu nih, apakah Nabi meniati untuk menyolati kesemuanya atau Nabi menyolati hanya perempuan itu. Terus as-sholatu ala du'afa, ini judulnya adalah as-sholatu ala du'afa ya, hadisnya. Sholat terhadap kepada orang yang orang lemah lah, orang papa.
Yadul al hadis ala jawazid dafni bil lail. Pertama, ternyata kejadian ini dikuburkannya perempuan ini adalah pada waktu malam hari. Pada waktu malam hari. Kalau hadis lengkapnya, ada hadis lain yang menjelaskan bahwa perempuan ini dikuburkan pada waktu malam hari. Yadullah al hadis ala jawazid dafni bil lail, menunjukkan bolehnya menguburkan jenazah atau menguburkan mayit pada waktu malam hari. Boleh, bukan haram, enggak haram. Lamma nasot alaihi riwayatuhu alati asyarna ilaihi wa huwa qaulu jamaahirul ulama. Ini ada pendapatnya mayoritas ulama, baik dari ulama salaf maupun ulama khalaf. La yukrahu ad-dafnu lailan, tidak dimakruhkan mengubur jenazah, mengubur mayit pada waktu malam hari. Wastadlu, istidlalnya atau dalilnya juga mereka mengatakan bi anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa jama'atan min salaf dufinu lailan min ghairi inkari min ahadin. Itu mereka sering menguburkan jenazah-jenazah pada waktu malam hari tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Meskipun ada hadis yang mengatakan Nabi fazajar an-nabiyyu ayyuqbar ar-rajul bil lail. Nabi melarang seorang laki-laki dikuburkan pada waktu malam. Itu ada hadisnya Jabir. Ternyata larangan ini wasababun nahi an-dafnu naharan yahduruhu kasiruna minan nas wa yasuluna alaihi wa la yahduru fil lail illa afrodun qalilun. Alasannya itu kalau jenazah itu dikuburkan malam hari, ini sedikit yang menyolati, sedikit yang mendoakan, dan Nabi pun nggak bisa datang. Tidak ada sedikit yang hadir terhadap jenazah tersebut. Beda kalau siang banyak yang hadir, banyak yang menyolati. Kalau malam itu hanya beberapa orang. Nah, ini larangannya Nabi, atau kenapa kok Nabi tidak senang kalau ada jenazah itu kok dikuburkannya malam? Karena nanti yang menyolati atau yang menghadiri pemakaman jenazah itu, atau yang menghadiri jenazah atau yang melihat jenazah itu sedikit kalau malam. Kalau siang itu banyak. Nah, itu alasannya ya. Nah, sekarang misalnya kalau malam pun juga banyak, ya jelas akhirnya boleh toh, karena ilatnya sudah hilang. Ilatnya yang menyolati sedikit itu sudah hilang, karena ternyata malam pun juga banyak yang menyolati, banyak yang mengantarkan kuburan. Nah, kalau memang misalnya menguburkan malam hari itu hanya ada 10 orang yang menyolati atau 10 orang yang menguburkan, kalau siang bisa puluhan orang, nah baru kalau semacam itu makruh. Larangannya juga bersifat makruh. Kenapa kok makruh? Karena ada hadis larangan, ada hadis memperbolehkan. Kalau cuma ada hadis satu larangan semua, nah itu bisa menjadi haram, bisa jadi ya. Tapi tergantung lafaz dari larangan itu, larangannya jazm atau bukan. Nah, kalau usul fikih kan sesuatu yang haram adalah mayadulu ad-dalilu ala tahrimihi bilafdin atau bisugatin jazmin atau bilafdin binahin jazmin, dengan larangan yang kuat. Nah, ini cuman Nabi jazaro an-nabiyyu ayyukbaro, tidak ada hadisnya itu berupa khobar. Nabi melarang seseorang dikuburkan pada malam hari. Beda redaksinya. Kalau redaksi hadisnya itu Nabi langsung memerintahkan, berkata jangan menguburkan jenazah pada malam hari. Itu nanti bobot larangannya bisa berimbas kepada hukumnya. Nah, ini redaksinya itu adalah khobar. Jazaru kan fi'il madi, bukan fi'il amar. Tapi kalau misalnya Nabi menggunakan lafadznya fi'il nahi atau fi'il amar, jangan kalian menguburkan jenazah pada malam hari. Nah, itu lebih kuat larangannya daripada yang redaksinya berupa khobar, kalam khobar. Nah, itu juga berdampak. Makanya di sini makruh. Hanya saja makruh.
Dulluni ala qabriha fadalluhu fasalla alaiha. Lalu Nabi dalam hadis ini Nabi meminta untuk ditujukan kuburan perempuan tersebut. Lalu akhirnya ditujukanlah kuburannya, Nabi kemudian menyolati perempuan tersebut di atas kuburannya. Yufidu nadbus sholati alal mayyiti al hadiri al madfun inda qabrihi. Dari perkataan dari penggalan hadis ini menunjukkan sunnah menyolati ala mayit terhadap mayit yang hadir, bukan mayit yang ghaib, bukan sholat ghaib ya. Misalnya satu desa ada orang meninggal, kita nggak tahu orang kabar tersebut, tiba-tiba sudah dikuburkan saja. Lalu setelah dikuburkan kita baru tahu si A meninggal. Loh kok kapan? Tadi pagi dikuburkan. Oh kamu nggak ngasih tahu saya di mana kuburannya? Di sana. Nah saya langsung berangkat ke tempat kuburan itu, langsung saya sholati di atas kuburannya. Itu bukan sholat gaib, karena batasan sholat gaib itu kalau nggak salah ya antara dia dan jenazah itu ya ada yang bilang jauhnya itu masafatul qasri, seperti jauhnya perjalanan untuk diperbolehkan qasar. Ada yang pokoknya sudah melewati batas balad atau batas misalnya kecamatan, beda kecamatan, itu dikatakan gaib. Atau gaib itu bisa subjektif, artinya orangnya kita bisa menghadiri pemakamannya dia atau tidak. Kalau nggak bisa ya berarti kita dikatakan gaib. Misalnya meninggalnya di Tanjung Priok, meninggal. Cuman saya meskipun sebenarnya bisa ke sana, kenyataan saya nggak bisa dengan uzur atau alasan tertentu, misalnya nggak ada mobil atau nggak motor atau kondisi sekarang yang terbatas atau yang dibatasi. Ya akhirnya kita menganggap orang meninggal tersebut atau jenazah tersebut gaib, maka kita menyolati sholat gaib di sini. Nah di sini diperbolehkan menyolati mayit yang hadir yang dikubur inda qabrihi, sholatnya itu inda qabrihi di sisi kuburannya mayit. Liman lam yusolli, ini juga diperuntukkan bagi orang yang belum menyolatinya. Kalau orang yang sudah menyolatinya di masjid misalnya atau di rumahnya itu ya nggak usah. Wa in sabaqu ghairuhu wa shalla alaihi, meskipun sudah ada yang menyolatinya, orang tersebut sebelum dikubur itu sudah banyak yang menyolatinya. Cuman kita pengen menyolati sendiri karena saya belum menyolati. Maka ketika dikubur itu silakan menyolati di kuburannya, di sisi kuburannya. Wabihi qala Syafi'i, ini juga yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan hal ini. Berpendapat hal ini. Wa qala al-Hanabilah, mazhab Hanabilah, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, ini kebolehan tersebut itu berjarak alias terbatas oleh waktu, yaitu 1 bulan saja. Jadi setelah meninggal, setelah dikubur 1 bulan ke depan itu boleh menyolati di kuburannya. Boleh menyolati di kuburannya. Enggak tahu mazhab Syafi'i ini berjarak atau enggak. Wa ajazaha al-Hanafiyah, sedangkan mazhab Hanafi wa Maliki dan mazhab Maliki ini hanya boleh bagi lil wali faqat, bagi seorang wali saja. Bukan orang lain atau ya bukan keluarga lah, seorang wali. Wa fi jawazu sholat alal qabri wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Wa qala Ahmad wa Ishaq yusolli alal qabri ila syahrin, sampai 1 bulan. Wala Suhaibul Hidayah wa in dufina al mayit wa lam yusalla alaih sulliya ala qabri. Kalau orang lagi, kalau ada jenazah yang dikuburkan tapi belum sempat disolati, maka disolati di atas kuburan. Wala yakhruju minhu wa yusalli alaihi ma lam ya'lam annahu tafarraqa hakaza fil mabsut. Nah, wa yustaratu fi jawazi salat ala qabrihi kaunuhu madfunan ba'dal husli. Disyaratkannya syarat diperbolehkannya menyolati di atas kuburan adalah mayit tersebut, jenazah tersebut dikubur sudah dalam kondisi suci alias sudah dimandikan. Misalnya jenazahnya belum sempat dimandikan, ya sudah berarti tidak usah disolati.
Kalau semacam itu ya. Fa in qulta fi ya. Ini tidak ada persyaratan dari mazhab Syafi'i sampai kapan ya. Tapi mazhab Ahmad itu mengatakan 1 bulan. Dan Abu Ishaq juga 1 bulan. Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sebuahnya Nabi ku yanha, melarang sapa Nabi anin na'i, dari apa? Mengumumkan tentang kematian seseorang. Anin na'i, dari memberitahu atau mengumumkan tentang kematian seseorang. Wa huwa an-nida' wal i'lam bi anna fulanan qad mata. Kok bisa ya Nabi melarang pengumuman itu? Biasanya kan di musala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pengumuman tentang kematian seseorang. Kenapa kok ada larangan semacam ini? Rawahu, meriwayatkan yang hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa hasanu, dan menilai hasan sapa Imam At-Tirmidzi ing hadis. Maksudnya bagaimana ini hadisnya semacam ini? Wa an Abi Hurairah, satu lagi, wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku na'a, memberitahu sapa Nabi an-Najasyi ing Raja Najasyi, memberitahu kematian Najasyi fil yaumil ladzi, ing dalam hari, fil yaumi ing dalam hari allazimata, yang meninggal sapa Najasyi fihi ing dalam yaum. Nabi memberitahukan kematian Raja Najasyi pada harinya. Raja Najasyi meninggal hari ini. Nabi memberitahu kepada sahabat, "Hei, hari ini tepat tadi setengah jam yang lalu Raja Najasyi meninggal." Ini adalah kamukjizatan Nabi. Tahu Raja Najasyi meninggal. Najasyi kan di Habasyah, di Ethiopia, di Afrika. Kok pada hari itu juga Nabi sudah tahu berita meninggalnya Raja Najasyi? Ini adalah salah satu mukjizat Nabi. Nah, kita nggak bahas itunya. Kita bahas satu, pertama Nabi melarang pengumuman kematian. Kedua, Nabi sendiri mengumumkan kematian Raja Najasyi. Nah, 2 hadis ini tentang mengumumkan kematian. Sebenarnya boleh atau enggak? Hadis Hudzaifah annahu sami'a Nabi yanha an na'i yadullu bi dhahiri al-harfi ala hadril na'i wa huwa indahum ayunada fin nasi bi anna fulanan mata. Dari hadis pertama, hadisnya Hudzaifah ini secara lafaz itu memang ada larangan dari Rasulullah tentang na'i. Na'i adalah ayunada finnas, mengundang-undang atau mengumumkan atau woro-woro atau pemberitahuan kepada orang-orang bi anna fulanan mata, bahwasanya si fulan meninggal. Liyashhadu janazatahu, supaya masyarakat itu menghadiri jenazahnya. Tujuannya semacam itu. Nah, larangan ini adalah wa huwa mazhabul Imam Malik wa Ahmad. Ini adalah mazhabnya pendapat dari mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Lakin qalu, tetapi mereka Imam Malik dan Imam Ahmad, mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad ini berkata, wala ba'sa ayya'lama bihi aqaribahu wa ikhwanahu min ghairi nida. Tidak masalah kalau ngasih taunya kepada kerabat dan saudara-saudaranya tanpa ada woro-woro gitu, tanpa ada pengumuman telah meninggal, enggak. Ngomong secara lisan saja atau telepon. Ditelepon sekarang telepon. Kalau semacam itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada pakai speaker gitu. Li'ilami ashabu, karena berpandangan terhadap Nabi yang memberitahu kematian Raja Najasyi kepada sahabat. Itu Nabi tidak pakai woro-woro, tidak pakai pengumuman. Tidak, langsung ngomong, manggil para sahabat, langsung dikasih tahu, diceritakan kalau Raja Najasyi telah meninggal. Memang sebagian ulama salaf itu karena memang berpegang terhadap hadis ini, banyak yang nggak mau, kalau nanti saya mati jangan
diworo-worokan, jangan diumumkan di melalui speaker lah misalnya. Banyak ulama-ulama salaf yang hati-hati nggak mau semacam itu. Pesan. Terus itu hadisnya Hudzaifah. Sekarang hadisnya Abu Hurairah yang kedua itu. Ya dulu ala jawazil i'lam al-am linnas biwafatil mayit. Secara zahir hadis ini menunjukkan boleh mengumumkan secara luas kepada orang-orang tentang wafatnya seseorang. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan Raja memberitahu Raja Najasyi tersebut. Wa aqalluhu ya minimal diperbolehkan lah. Enggak sampai disunahkan, minimal diperbolehkan. Enggak sampai disunahkan. Nah, ini mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Tujuannya apa? Litaksiril musallin, supaya orang-orang yang menyolatinya itu banyak. Harapannya semacam itu. Kenapa kok diumumkan? Kenapa kok mengasih tahu? Jadi mazhab Syafi'iyah itu boleh. Kalau yang nggak boleh itu sebenarnya adalah na'i undang-undang yang bersifat jahiliyah. Wa ajabu an ahadisin nahi, Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah ini menjawab terhadap hadis-hadis yang larangan dari na'i, bahwasanya yang dikendaki dari na'i itu adalah na'i al-jahili, woro-woro pengumuman yang bersifat yang masih jahiliyah. Apa itu? Allazi fihi dzukira ma'asirul mayyit wa mafakhirihi. Yang ketika diumumkan itu disebutkan jasa-jasanya mayit atau peninggalan-peninggalannya mayit atau kebesaran-kebesarannya mayit. Diumumkan itu telah meninggal dunia si A yang telah menjadi seorang profesor, yang telah menjadi kiai besar misalnya, dan dia telah dikenal sebagai, nah itu nggak perlu macam itunya. Itu semacam itunya yang jahiliyah itu. Kalau hanya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si fulan pada pukul sekian di rumah sakit ini, kepada seluruh diharap untuk pemakaman dijadwalkan jam sekian, sholat dijadwalkan jam sekian. Nah, kalau semacam itu nggak apa-apa, tanpa ada rame-rame menceritakan tentang kebesaran atau peninggalan dari si mayit itu, atau terlalu membesar-besarkan musibah, itu juga bisa dilarang. Ya Allah, telah meninggal dunia, gimana ini orang kita terlalu besar-besarkan. Jadi antara iklam sama na'i menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi ini dibedakan. Kalau na'i ya itu pemberitahuan secara luas tapi disertai dengan menyebutan kebesaran peninggalan, jasa-jasa atau mengelukan mayit, sama seperti niyahah. Niyahah kan keluarga mayit yang meninggal itu nangis sampai nyebek-nyebek baju, sampai menjerit-jerit, sampai mengucapkan semua kata-kata yang bisa nggak pantas, bisa kata-kata yang menunjukkan ketidakrinduan terhadap meninggalnya mayit. Loh, terusnya ada ya tadi ya. Wa kharaja, dan keluar. Hadis terakhir itu ada ya. Na'i Najasyi fil yaumil ladzi, dalam harinya meninggal, fil yaumi dalam hari al-lazimat yang meninggal sapa Najasyi fihi ing dalam yaum. Akhirnya fa kharaja, lalu keluar sapa Nabi bihim dengan beserta sahabat ilal mushola, ke tempat sholat. Fa sofa, lalu baris sapa Nabi bihim dengan para sahabat, wa kabbara, dan takbir sapa Nabi alaihi kelawan alaihi ngatasi menyolati Najasyi arba'an kelawan 4 rakaat. Setelah Nabi memberitahu para sahabat Raja Najasyi meninggal, lalu Nabi beserta para sahabat menuju ke tempat sholat, lalu sholat menyolati Raja Najasyi yang gaib. Nah,
wa huwa yadullu ala masyru'iyyati shalat 'alal mayit al-ghaib fi baladin akhar. Ini menunjukkan disyariatkannya sholat mayit, sholat jenazah atau sholat ghaib kepada mayit yang berbeda daerah. Wa huwa mazhab Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Baik sawa'un kana fil jihati qiblat fi jihati qiblat am lam yakun. Baik orang yang meninggalnya itu berada di posisinya itu di arah kiblat, misalnya kalau kita di Jakarta, orang meninggalnya di mana? Di Lampung atau di Aceh atau di mana? Itu arah kiblat. Atau orang meninggalnya di arah timur, misalnya Jawa Timur, atau nggak masalah. Maksudnya begini, kita kan sholat menghadap kiblat. Misalnya jenazahnya di orang-orang Jawa Timur atau orang Bali atau orang Jawa Tengah, kita di Jakarta, itu kan berarti kan meninggalnya di sana di belakang kita. Itu nggak masalah. Sholat gaib nggak masalah. Nggak harus jenazahnya atau orangnya itu berada di arah kiblat daerahnya, enggak. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, berkata sahabat Ibnu Abbas, sami'tu mendengar sahabat ingsun an-nabi ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hale bersabda sahabat Nabi, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Ma min rajulin, tidaklah ada utawi wong lanang muslimin yang muslim yamutu yang mati sapa rajul, tidaklah seorang muslim yang meninggal. Maksudnya rajul ini bukan berarti harus laki-laki, perempuan juga nggak apa-apa. Makanya jangan dimaknai, jangan diterjemahkan tidaklah seorang laki-laki. Langsung saja, tidaklah seorang muslim yamutu yang meninggal sapa muslim, fayaqumu lalu berdiri ala janazatihi ingat jenazahnya muslim, sapa arba'una 40 apane rajulan orangnya. Lalu ada yang menyolati berjumlah sampai 40 orang. 40 orang itu la yusyrikuna yang tidak menyekutukan sapa 40 atau arba'in billahi kelawan Allah syai'an ing suwi-suwi. Yang mana 40 orang tersebut tidak pernah memusyrikkan atau berbuat syirik kepada Allah. Illa syafa'ahu, tidaklah seorang muslim yang kemudian disolati oleh jumlah 40 orang, tidaklah iku illa melainkan menyafaati kelawan sebab arba'una sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam muslim. Maka Allah akan memberikan syafaat kepada mayit atau kepada jenazah tersebut lantaran sholatnya 40 orang itu. 40 orang. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Muslim wa Muslim. Di sini tentang masalah kasratul musallin, lebih banyak lebih baik. Lebih banyak orang menyolati lebih baik. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda, ma min rajulin, terus dal al hadisu ala ghayati fadlil sholati ala jenazah. Hadis ini menunjukkan tentang atas keutamaan yang sangat tinggi, keutamaan sholat jenazah yang sangat tinggi. Annaha tusilu ila najatil mayit, karena sholat jenazah itu bisa mengantarkan mayit menuju keselamatan, bisa. Li'annaha tusilu ila najatil mayit, bisa mengantarkan keselamatan mayit. Wa biqabuli syafa'atil musallin al-katsir nafi, dan diterimanya syafaatnya, memintaan syafaatnya orang-orang banyak pada mayit. Karena apa? Karena dalam sholat itu fa inna fiha ad-du'a, karena ada doa. Isinya sholat itu sholat terhadap mayit, itu sholat. Mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'du waghfir lana wallahu. Semuanya isinya doa sebenarnya. Nah, terus kenapa kok harus 40? Dalam hadis itu minimal 40 orang. Ujida al hadis qabula syafa'atul musallin bil mayyit bi yakuna adaduhum arba'ina la yusyrikuna billahi syai'a. Wa sabata adadu akhar sabata mi'atun 'inda Muslim wa sabata salah satu sufufin fi sunan ada Nasai.
Ada yang dibatasi 40 orang, mengatakan riwayatnya. Ada riwayat lain sampai 100 orang. Menurut riwayat Imam Muslim ada. Ada yang minimal itu 3 shaf. Dalam riwayat di kitab-kitab sunan selain Sunan An-Nasa'i. Terus yang benar bagaimana? Ya, yang jelas ya. Annal maghfirah wa syafa'ah allati tathbutu li sholati min mi'atin yashfa'una fil mayit yattasi'u nataquha li arba'in wa li salasati sufufin walau aqalla min arba'atin. Wa ghayatu ma fil amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna maghfirah wa syafa'ah allati thabatat li sholati mi'atin yashfa'una fil mayit iku yattasi'un nataquha lil arba'in wa li salasati sufufin walau aqalla min arba'in. Maknanya apa? Maksudnya apa ini? Dar. Inna sunnata hadhihi sholat as-shaf kasairi sholawati. Kesunahan dalam masalah sholat jenazah adalah barisan. Jadi Nabi pernah berkata, man sholla alaihi salah satu sufufin faqad ajabalahu jannah, pokoknya. Atau aujabat lahu maghfirah. Enggak ada kejelasan di sini juga. Ya pokoknya berapapun di sini mau mengambil riwayat 100 orang atau 40 orang yang menyolati atau 3 shaf, itu yang lebih banyak lebih baik. Tapi kan paling kita ambil batas yang minimal, yaitu misalnya 40 orang. Makanya dalam sholat jenazah itu lebih diutamakan memperbanyak shaf. Ya, tujuannya ini, karena riwayat ini, riwayat 3 shaf ini. Apabila ada 3 shaf yang mendoakan atau yang menyolati dia, maka dia akan mayit itu akan mendapatkan syafaat atau akan mendapatkan maghfirah, ampunan. Makanya biasanya itu nggak apa-apa renggang-renggang itu, nggak apa-apa shaf antara orang dengan orang itu nggak apa-apa renggang-renggang, yang penting banyak shaf belakangnya. Istihbabul i'lam bi janazah likay yakthura al musalluna wa tuqbala syafa'atuhum bil mayit. Memang disunahkan mengumumkan terhadap jenazah, mengumumkan akan dilakukan sholat jenazah supaya banyak orang yang ikut sholat dan syafaatnya bisa diterima untuk mayit. Tapi dengan syarat Allah yashabahu mubahah. Dengan syarat tidak pemberitahuan itu kayak tadi, iklamnya itu tidak kayak tadi, dengan syarat tidak ada unsur berlebih-lebihan atau menyebutkan semua jasa-jasa mayit, atau mubalaghah fil musibah, berlebih-lebihan terhadap kematian, terhadap musibah tersebut. Pokoknya ya bal yuktasaru ala zikril wafat. Pokoknya diringkas saja. Setelah meninggal dunia si A bin A, alamat sekian, putra dari bapak ini atau anak dari bapak ini, dan akan disolati sekian pukul sekian di masjid ini. Nah, cukup segitu saja, ikhtisar. Nggak usah lama-lama. Wa an Ibnu Abbas wa an Samurah, dan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu qala berkata sapa Samurah, sholat itu sholat sapa ingsun waro'an nabi di belakangnya Nabi. Saya sholat di belakangnya Nabi alaihi salatu wasalam alal mar'ati, atas perempuan matat yang meninggal sapa imro'ah fi nifasiha, dalam masa nifasnya imro'ah. Faqama lalu berdiri sapa Nabi wasatoha di tengah-tengahnya perempuan. Wasatoha di tengah-tengahnya perempuan. Jadi kan kalau mayitnya laki-laki kan kita menyolatinya di mana? Di kepala ya. Imamnya itu berada posisinya pas di kepala. Tapi kalau jenazahnya perempuan di kaki. Nah, kalau perempuan yang nifas di sini adalah di tengah-tengah.
apa semacam itu. As-sholatu alal mar'ah. Afadha hadis annal mar'ata yusalla 'alaiha sholatal jenazah. Perempuan pun juga dari hadis ini boleh disolati dengan sholat jenazah. Ya enggak, karena seorang muslim. Enggak perempuan, enggak laki-laki. Wa anal imam yaqumu 'alaiha wasadaha, dan seorang imam itu berdiri di tengah-tengahnya. Waqad wasafa al hadis binufasa. Dalam hadis ini disebutkan ada embel-embel perempuan yang nifas. Lakin hadzal wasfu, tetapi penyifatan ini ghairu mu'tabar, tidak dianggap fi amri sholatil janazah, dalam masalah sholat jenazah. Mau perempuan itu sedang nifas, mau perempuan itu sedang haid, ketika meninggalnya enggak dianggap dalam masalah sholat jenazah. Ya perempuan mutlak, baik itu dalam keadaan suci, dalam keadaan haid, dalam keadaan meninggal, ketika disolati ya imamnya berada di tengah-tengah gitu. Bukan berarti hadis ini, wah ini berarti kalau perempuan yang nifas imamnya di tengah-tengah, kalau yang haid imamnya di mana, kalau yang suci imamnya di mana posisinya. Bukan, karena enggak ada, sudah tidak diiktibar, sudah tidak di perhitungan lagi masalah haid, nifas atau suci bagi orang yang mati. Orang sudah dimandikan jo, masih diperhitungkan juga. Artinya penyifatan dengan nufasa, dengan nifas itu tidak dianggap, alias dianggap nggak ada lah, sama saja antara perempuan yang suci maupun yang nifas. Pokoknya orang nifas atau orang haid ketika meninggal tetap disolati. Orang kan bisa dimandikan. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata sapa Aisyah, wallahi demi Allah, laqad shalla, sungguh telah menyolati sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Naidoah, ing atase dua putranya Baydo. Baydo itu dua putranya Baydo. Baydo itu ibunya. Naido matalur. Naido itu nama ibunya. Nama anaknya adalah Sahal dan Suhel. Nama ibunya Naido itu adalah Da'dun. Bapaknya, suaminya Naido namanya Wahbun bin Rabi'ah al-Quraisy. Fil masjidin, dalam masjid, roho muslimun, menyolati jenazah di masjid. Dal al hadis ala jawazi sholat alal mayit fil masjid, boleh menyolati jenazah menyolati mayit di masjid. Walau kana al mayitu fihi bila karohatin. Meskipun mayit itu tanpa ada kebencian atau waqad aqsamat as-sayyidah Aisyah ala zalika. Sayyidah Aisyah dalam hadis ini memakai sumpah, wallahi, demi Allah, itu memakai sumpah. Karena apa? Karena di anna sahabat angkaru alaiha, karena sahabat itu mengingkari adanya menyolati jenazah di masjid. Adanya dua orang anaknya Naido ini sholat di masjid itu diingkari oleh sahabat. Enggak percaya Nabi sholat semacam itu. Sholat menyolati orang di masjid itu enggak percaya. Diingkari oleh para sahabat. Terus wa ala ummahatil mu'minin talaba al-murur bi janazati sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bil masjid li yusallina 'alaiha. Terus wa bihadza qala Asy-Syafi'i wal Hanabilah. Kemudian dan terhadap ummahatul mu'minin, istri-istrinya Nabi, tuliba al-murur bi janazati sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas li yusallina 'alaiha. Dimintakan untuk melewati jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid untuk supaya mereka menyolati terhadap jenazah. Wa bihadza qala Asy-Syafi'i. Ya. Jadi pada zaman itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, itu kan
kalau yang laki-laki, sahabat laki-laki yang lain itu menyolatinya mungkin nggak di masjid. Nah, ketika ummahat pengen disolati oleh istri-istri Nabi, akhirnya jenazah itu ditempatkan ditaruh di masjid lalu disolati oleh para istri-istri Nabi. Berarti perempuan boleh menyolati ya? Boleh menyolati. Wadzhab al-Hanafi wal Malikiyah, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat ila karahatiha fil masjid, makruh salat jenazah di masjid. Wastadalu bi hadis Abi Hurairah qala Rasulullah man shalla ala mayyitin fil masjid fala syai'a lahu. Barang siapa yang menyolati mayit di dalam masjid, maka tidak ada apa-apa baginya, alias tidak ada pahala. Itu riwayat salah satu riwayat yang dipegang oleh Hanafiyah. Lakinnya dulu li Syafi'iyah wal Hanabilah as-sholatu ala Abu Bakar. Tetapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah memiliki dalil, yakni sholat jenazah terhadap jenazahnya Abu Bakar dan Umar. Yang keduanya itu menyolati Abu Bakar, menyolati Sayyidina Umar itu dilakukan di masjid. Jadi selain hadis Nabi tadi, juga ada apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar meninggal, itu disolatkan atau disolati di masjid. Wa kana bi mahdhari sahabat radhiyallahu anhum fa kana ijma'an, dan itu pun disaksikan semuanya dan diikuti semuanya oleh segenap sahabat, dan itu sudah dijadikan seperti ijma', sudah jangan ijma' antara sahabat. Dia boleh ya? Boleh. Qala An-Nawawi rahimahullah taala as-shalatu 'alal mayyit fil masjid shahihatun jaizatun la karuhata fiha. Imam Nawawi berkata, menyolati jenazah, menyolati mayit di masjid itu sah dan boleh tanpa ada kemakruhan. Waqad sulliya ala janazati Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan jenazah Abi Sa'ad Abi Waqqas juga pernah disolati di masjid. Itu tadi yang Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi menyolati Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan mengatakan tustahabbu fil masjid di sini. Wa qala Asy-Syafi'iyah tustahabbu fil masjid, disunahkan malah di masjid. Disunahkan di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Abi Layla, dari Abdurrahman bin Abi Layla qala berkata sebab Abdurrahman bin Abi Layla, karena ada sebab Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu iku yukabbiru, takbir atau menyolati sapa Zaid bin Arqam ala janaizina, jenazah atau orang meninggal kita, arba'an kelawan 4 takbirnya, salatnya. Wa innahu lan tamastuhna Zaid bin Arqam iku kabbaro takbir sapa Zaid bin Arqam atau menyolati ala janazatin, ingat satu jenazah, khamsan kelawan 5 kali. Fasaltu, lalu tak bertanya sapa ingsun ing Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam diundang menyolati orang-orangku kalau meninggal itu 4 takbir. Tapi suatu ketika menyolati satu jenazah kok 5 takbiran. Kenapa? Enggak 4. Ditanya, faqala, lalu berkata sapa si Zaid bin Arqam, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukabbiruha, takbir sapa Rasul ing khamsan. Oh, Rasul pernah kok takbirnya 5 kali. Jadi pernah 4 kali, pernah 5 kali. Nah, Zaid bin Arqam hanya mengikuti Nabi. Jadi enggak ada unsur apa-apa. Wah, ini jenazahnya istimewa ini. Takbirnya 5 kali, bukan. Oh, ini jenazahnya banyak dosanya, takbirnya harus 5 kali, enggak juga. Semata-mata dilakukan karena Nabi juga pernah melakukannya, kata Zaid bin Arqam. Hanya itu saja, enggak ada unsur lain, enggak ada alasan lain. Nah, sebenarnya berapa takbir. Terus satu lagi, wa'an Ali, dan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, annahu bahwasanya Ali iku kabbaro takbir sapa Sayyidina Ali ala Sahal bin Hunayf, ingat Sahal bin Hunayf sitan kelawan 6 kali. Nah, Sayyidina Ali 6 kali malah. Wa qala, dan berkata sapa Sayyidina Ali, innahu taman Sayyidina Hunayf atau Sahal bin Hunayf
iku Badriyun, orang yang bangsa perang Badar, orang yang mengikuti perang Badar atau ahli Badar. Orang yang mengikuti ahli Badar. Perang Badar. Rawahu meriwayatkan hadis sapa Sa'id bin Mansur, wa suhu ta asal hadis iku fil Bukhari dalam Bukhari. Satu lagi, wa an Jabir dan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata sapa Jabir, kana ada sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yukabbiru takbir, ya takbir salat jenazah ala janaizana ing atase pira-pira jenazah kita arba'an kelawan 4. Jadi ada riwayat 5, ada riwayat 6, ada riwayat 4. Takbiran, salat takbir, salat jenazah takbirnya itu. Wa yaqra'u dan membaca sapa Nabi bi Fatihah kitab kelawan Al-Fatihah bi takbiratul ulah di takbir yang pertama. Takbir pertama Fatihah. Rawahu meriwayatkan hadis sapa Syafi'i bi isnadin kelawan sanad dhaifin kan dhaif. Nah, sebenarnya berapa? Zahaba jumhur ulama mayoritas ulama berpendapat di antaranya adalah a'immatul arba'ah, imam 4, mujtahid 4 itu bahwasanya sholat jenazah itu ila annaha arba'u takbiratin. Sholat jenazah itu cuma 4 takbir. Karena mengamalkan hadisnya Najasyi tadi. Nabi ketika mengabarkan meninggalnya Raja Najasyi, itu Nabi ke mushola sholat 4 takbiran. Dan juga hadisnya Jabir ini 4 takbir. Hadis yang terakhir ini. Terus hadis-hadis yang lain. Dan takbir ini adalah rukun dari sholat jenazah. Wa anal imam law zada 'alaiha la yutabi'u 'ala ziyadah. La yutaba'u 'ala ziyadah. Kalau imam kok lebih, entah lupa, entah sengaja, misalnya 5 atau 6 imamnya, kita sebagai makmum enggak usah mengikuti. Biarkan saja. Tuh. Wa an Talha dari Talha Allah alam bisawab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.